saya ingin mengutip pemikiran Zig Ziglar ya, dalam bahasa Inggris dia katakan, if you are not willing to learn, no one can help you ya. Jadi jikalau Anda tidak mau belajar, maka tidak ada orang yang dapat menolong Anda. But if you are determined ya to learn, no one can stop you. Jadi jikalau Anda sudah memutuskan untuk belajar, dalam hal ini mengembangkan skill, menajamkan skill, memperkuat skill teman-teman, maka no other can stop you. Jadi tidak ada orang yang akan menghentikan teman-teman. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel obrolan seputar edukasi dan motivasi. Kali ini kita akan bincang-bincang seputar apa yang disebut oleh Stephen Covey, yaitu mengasah gergaji, atau dalam bahasa sederhana lainnya, yaitu bagaimana menajamkan skill atau keahlian yang kita miliki. Tentu obrolan ini ada kaitannya dengan kondisi atau realitas kekinian kita yang hidup bukan hanya di ruang yang kita sebut ruang offline, tetapi juga adalah ruang online ya. Ruang di mana terjadi perluasan ya, komunikasi, interaksi ya, dan banyak sekali yang ditawarkan di dalam ruang-ruang media sosial sebagai sebuah konsekuensi atau akibat dari perkembangan yang kita sebut sebagai informasi, komunikasi, dan teknologi. Nah, di sana ada banyak ya, boleh dikatakan ruang-ruang yang sangat memberikan informasi yang serba over, ya, berlebihan. Ya, artinya apapun yang Anda ingin dapatkan atau cari, Anda bisa peroleh di ruang sana. Tapi sayangnya bahwa ruang-ruang itu juga adalah ruang-ruang yang senantiasa saling berebut ya, menarik perhatian kita tanpa kemudian dilandasi satu moral yang baik atau nilai yang baik ya. Tentu teman-teman sudah tahu ada berita hoax, ada clickbait, dan banyak sekali hal-hal yang itu, sehingga beberapa pakar mengatakan bahwa ketika orang masuk dalam sebuah ruang media sosial ya, dengan berbagai macam keinginan-keinginan egois manusia untuk so different di sana tanpa sebuah dukungan anutan nilai moral yang baik dalam rangka sharing pengetahuan dan sebagainya, maka mengakibatkan gejala apa yang disebut dengan matinya para kepakaran. Artinya orang tidak malu-malu lagi, orang tidak berpikir panjang, seringkali merebut ya posisi-posisi profesional ya, kaum profesional, orang-orang yang pakar yang memang sebenarnya mendapatkan legitimasi publik. Artinya kesepakatan publik bahwa memang dia adalah orang yang berkecimpung di dalam dunia itu, punya pendidikan yang baik, punya katakanlah sikap yang baik, punya anutan moral yang baik dan sebagainya. Nah, sayangnya juga ketika orang-orang yang sungguh-sungguh tidak dapat mempertanggungjawabkan tentang bidang-bidang kepakaran yang dia miliki, itu merebut ruang-ruang itu dan kemudian melakukan salin copy paste sana sini tanpa sungguh-sungguh mengerti secara keseluruhan tentang apa yang dia sharingkan, sehingga seringkali ada bias ya, atau bias dari informasi yang disampaikan. Nah, hal ini ditambah parah ya, diperparah dengan apa yang kita sebut dengan budaya bermedia sosial kita, budaya berinternet kita, budaya berwebsite kita, budaya beraplikasi kita, yang kemudian tidak sinkron atau tidak kompatibel, tidak cocok dengan sebenarnya apa yang kita sebut dengan bakat kita, talenta kita, karunia kita. Jadi kita tampil di ruang-ruang online itu sebagai seorang orang yang mengkonsumsi apa saja, jadi memakan apa saja tanpa kemudian memperhatikan dengan baik sebenarnya semua informasi itu, semua yang disajikan di ruang media sosial atau online itu tidak semuanya kita perlu konsumsi. Artinya betul-betul harus ada satu sikap selektif ya, benar-benar memiliki kemampuan untuk memilah
memilah atau memilih mana yang kemudian dapat memberikan support system terhadap pengembangan diri kita yang tadi awalnya saya sebut bagaimana kita menajamkan skill kita. Nah, teman-teman, melalui video ini, melalui obrolan ini, saya ingin berbagi semacam ingatan ya, mengingatkan bahwa kita semua perlu memperhatikan bahwa kita ini adalah makhluk hidup, organisme yang bertumbuh ya, sesuai dengan apa yang sebenarnya merupakan jati diri kita, identitas kita ya, dalam bahasa talenta kita, dalam bahasa bakat kita. Nah, semua itu merupakan daya dukung kehidupan kita baik di waktu sekarang maupun yang akan datang. Artinya, ketika skill kita, ya talenta kita, bakat kita tidak berkembang dengan baik, maka yang terjadi kita kehilangan daya dukung kehidupan yang kuat, yang mantap, yang established ya. Jadi, teman-teman, ketika teman-teman memasuki ruang media sosial, sebaiknya teman-teman mencari konten-konten atau informasi-informasi yang dapat menyebabkan ya talenta Anda, bakat teman-teman, karunia yang ada di dalam diri teman-teman itu ya berkembang dengan baik ya, sehingga itu akan membuka jalan bagi keunggulan diri kita yang kemudian boleh dikatakan punya daya jual ya, punya daya tarik untuk kemudian diminati oleh orang lain untuk dikerjasamakan untuk menghasilkan sebuah support system atau daya dukung kehidupan yang baik bagi kita dan bagi masyarakat secara luas. Nah, ketika teman-teman terlalu melebar memasuki sebuah ruang online, kesana kemari tanpa satu tujuan yang sangat jelas, khususnya untuk memperkuat ya, menumbuhkan skill kita, maka sebenarnya kita menyia-nyiakan sebuah kehidupan yang luar biasa yang sesungguhnya bisa kita bangun dari satu kesadaran untuk menciptakan diri ya, membangun skill kita, talenta kita dengan baik ya. Karena itu teman-teman, saya berpikir bahwa ada banyak teman-teman kita di luar sana yang sudah berhasil untuk melakukan refocus ya, artinya memfokuskan kembali ya tentang sasaran-sasaran hidupnya, apa yang harus dia lakukan. Tidak semua ruang dalam media sosial perlu kita jumpai, kita masuki. Tidak semua para YouTuber atau para influencer harus kita dengar. Tidak semua ya, hal-hal yang baik itu berguna buat kita. Ya, jadi teman-teman lakukan minimize ya, artinya meminimalkan sesuatu itu dalam rangka untuk memaksimalkan ya. Jadi kadang-kadang kita arahnya berlawanan ya. Mengambil hal yang sedikit, memperhatikan yang sedikit, mengeksplorasi hal yang sedikit guna mendapatkan hal yang banyak ya. Seringkali ini merupakan hal yang paradoks atau berlawanan, tetapi sesungguhnya ketika teman-teman hanya fokus pada skill Anda, pada talenta karunia Anda, maka saya sangat yakin kehidupan kita, kehidupan teman-teman sekalian akan melimpah, menyenangkan dan tentu ya penuh warna-warni ya. Jadi itu obrolan kita teman-teman, asah gergaji teman-teman ya, dalam arti skill Anda ya, talenta Anda, maka kita dapat hadir ya, menghadirkan diri sebagai seorang yang bisa menikmati sebuah perjalanan kehidupan tanpa terseret atau diseret ke sana kemari tanpa tujuan ya. Teman-teman memiliki kendali yang penuh atas pengembangan diri teman-teman. Tidak ada orang yang dapat melakukan itu. Saya jadi teringat ya di akhir pertemuan ini, obrolan ini, saya ingin mengutip pemikiran Zig Ziglar ya, dalam bahasa Inggris dia katakan, if you are not willing to learn, no one can help you ya. Jadi jikalau Anda tidak mau belajar, maka tidak ada orang yang dapat menolong Anda. But if you are determined ya to learn, no one can stop you. Jadi jikalau Anda sudah memutuskan untuk belajar, dalam hal ini mengembangkan skill, menajamkan skill, memperkuat skill teman-teman, maka no other can stop you. Jadi tidak ada orang yang akan menghentikan teman-teman. Ya, saya kira cukup ya. Nanti kita akan bincang-bincang overall soal pengembangan diri, soal edukasi yang terus-menerus diperluas. Dan harapannya bahwa teman-teman bisa memetik satu pembelajaran yang baik dari ini, menginspirasi teman-teman, men-trigger teman-teman untuk menjadi pribadi yang seperti yang diinginkan. Oke, kita jumpa di kesempatan yang lain. Salam hebat dan salam trigger.